Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan saya Sarzal Pahlawi untuk menyampaikan informasi-informasi terupdate kepada para pemirsa dimanapun saja berada, menyangkut politik, hukum, kriminal, dan sosial budaya dan lain sebagainya. Maka dari itu jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel ini dan untuk mendapatkan informasi-informasi up to date dari saya. Para pemirsa dimanapun saja berada, pada kali ini saya akan membahas tentang keterlibatan perempuan pada capres pada pilpres di 2024. Selama ini kita selalu menyinggung yang muncul di permukaan bahwa yang akan maju pilpres itu adalah dari kaum Adam, dari kaum laki-laki. Maka dari itu menarik untuk kita bahas kira-kira siapa capres dari kaum perempuan yang potensial untuk maju di Pilpres 2024. Saya kutip dari politik.rmol.id. Hanya ada perempuan yang paling mungkin maju di Pilpres 2024. Itu judulnya. Republik Merdeka. Pemilu 2024 mendatang akan diwarnai dengan kehadiran tokoh-tokoh nasional lintas generasi, kompetensi, dan gender. Apalagi Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani sudah memberi sinyal bahwa Pilpres mendatang perempuan berhak maju menjadi calon. Sementara berdasarkan analisa pengamat politik Henry Satrio, yang paling memungkinkan untuk maju menjadi calon presiden dari kalangan perempuan saat ini adalah Ketua Umum PDI Perjuangan, Hajjah Megawati Soekarno Putri, dan Ketua DPR RI Hajjah Puan Maharani. Profesor Hajjah Puan Maharani. Sekali lagi mohon maaf. Yang paling memungkinkan untuk maju menjadi calon presiden dari kalangan perempuan saat ini adalah Ketua Umum PDI Perjuangan, Profesor Hajjah Megawati Soekarno Putri, dan Profesor Hajjah Puan Maharani. Sebab keduanya adalah tokoh perempuan saat ini yang memiliki ketenaran dan pengalaman politik yang lebih baik dibandingkan tokoh perempuan lainnya. Yang paling memungkinkan nyapres dari kalangan perempuan saat ini hanya Megawati atau Puan, ucap Henry Satrio kepada kantor berita Politik Rmol, Minggu 28 Oktober. Secara pengalaman, Megawati terbilang mumpuni karena pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dia juga berpeluang besar karena PDIP yang dipimpin merupakan satu-satunya partai yang bisa mengajukan calon presiden tanpa koalisi. Sementara Puan Maharani juga terbilang komplit sebagai seorang politisi perempuan. Sedangkan di partai, Puan Maharani tidak sekedar anak biologis dari pendiri partai, tetapi juga anak ideologis dari Megawati, dari Profesor Hajjah Megawati dan PDIP itu sendiri. Nah, yang punya pengalaman jadi ketua fraksi, Menko, ketua DPR ada berapa banyak? Puan itu bukan sekedar anak biologis dan ideologis Megawati, tapi dia juga anak ideologis PDI Perjuangan, ucapnya. Menurutnya, kesempatan perempuan untuk maju menjadi pemimpin negara sangat terbuka pada pemilu 2024 mendatang. Meskipun hingga saat ini belum ada calon presiden yang benar-benar pasti akan maju. Jadi kalau kemudian akan ada presiden perempuan lagi, ya nggak apa-apa tutupnya. Hadirin para pemirsa dimanapun saja berada, saya kira opini ini menarik untuk kita bahas ya, terkait dengan keterlibatan perempuan pada Pilpres 2024 yang akan datang. Ya karena agar tidak hanya didominasi oleh pembahasan kaum laki-laki atau kaum Adam saja, maka perlu juga kita memberikan ruang atau perlu juga kita memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk maju sebagai pemimpin di negeri ini. Mengingat negara kita adalah
menganut sistem demokrasi, siapapun boleh maju menawarkan dirinya sebagai calon presiden atau calon pemimpin di negeri ini tanpa melihat suku, agama, ras, adat istiadat, gender, ya, dan sebagainya. Itu diperbolehkan. Seandainya ya, kita ketahui bersama PDIP adalah satu-satunya partai yang bisa mengajukan capres tanpa melakukan koalisi dengan partai lain, ya. Karena suaranya pada hari ini adalah, mohon maaf, karena kursi yang dimiliki PDIP pada hari ini adalah 115 kursi di DPR. Itu sudah melebihi batas minimal parliamentary threshold. Mohon maaf, itu sudah melebihi batas minimal presidensial threshold untuk mengajukan calon presiden. Bagaimana seandainya tanpa PDIP mengesampingkan isu-isu yang ada, ya, tidak perlu melakukan koalisi dengan partai yang lain, tapi mengajukan Ibu Profesor Hajah Megawati sebagai calon presidennya dan Ibu Profesor Puan Maharani sebagai wakil presidennya. Ini menarik untuk kita tunggu. Seandainya seandainya PDIP berani memajukan kedua tokoh ini, antara ibu menjadi presiden, calon presiden, anak menjadi calon wakil presiden. Saya pikir ini akan menjadi suatu berita besar yang tidak pernah terjadi di negara yang menganut sistem demokrasi di dunia ini. Saya yakin tidak ada itu. Misalnya yang menjadi capres adalah ibunya, terus anaknya menjadi calon wakil presidennya. Itu belum ada. Seandainya PDIP berani, ya, meskipun akan menimbulkan kesan negatif bahwa seperti negara kerajaan, ya, yang hanya mementingkan keluarga, tapi sebagai sebuah wacana ini sangat menarik. Toh juga PDIP sudah melakukannya sekarang. Di mana? Di Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi adalah beliau presiden, sementara anak beliau Gibran Rakabuming Raka itu wali kota Solo. Terus begitu juga dengan menantunya si Bobi Nasution, itu kan wali kota di Medan sana. Nah, maka tradisi yang sudah dilakukan oleh PDIP ini bisa saja dilanjutkan ke masalah presiden, ya, yaitu Ibu Mega sebagai Ibu Profesor Hajah Megawati sebagai calon presidennya dan Ibu Profesor Hajah Puan Maharani sebagai calon presidennya, calon wakil presiden. Dan ini saya pikir potensial untuk maju, mengingat saat ini PDIP memiliki lebih dari 20% suara di secara nasional, dan pemilihnya juga kader-kader PDIP adalah kader yang sangat militan, ya, kader yang sangat militan, dan ideologinya juga kuat, ya, ideologinya juga kuat, sehingga ketika ketua umumnya maju beserta anak tercinta yang maju, itu akan mereka akan bersatu untuk mendukungnya. Meskipun para pengamat yang berpendapat ini Pilpres bukanlah waktu yang tepat bagi Ibu Profesor Hajah Megawati untuk maju sebagai calon presiden. Tapi saya pikir Ibu Profesor Megawati atau Ketua Umum PDIP tidak akan terlalu menghiraukan opini tersebut. Mengingat, ya, contohnya saja, salah satu kriteria untuk maju sebagai calon presiden kan elektabilitas, ya. Elektabilitas yang dilihat yang pertama kali, salah satu indikator, ya. Maka kenapa Pak Jokowi dimajukan oleh PDIP pada 2014 sebagai calon presiden, padahal tidak terlalu diinginkan oleh Ibu Mega? Ya, salah satu faktornya adalah faktor elektabilitas itu. Tapi kali ini berbeda. Ibu Mega dengan tegas, Ibu Profesor Hajah Megawati dengan tegas mengatakan
bahwa elektabilitas bukan satu-satunya modal utama bagi kader PDIP untuk maju sebagai calon presiden. Buktinya Ganjar hari ini dengan elektabilitas tertinggi dari banyak lembaga survei, dan lembaga surveinya bukan lembaga survei kaleng-kaleng ya, itu tetap belum mampu menggoyahkan iman Ibu Hajah Profesor Megawati untuk segera mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden. Meskipun itu sudah dituntut oleh para Ganjaris, oleh para relawan Ganjar, agar PDIP tidak terlalu berlama-lama dalam menentukan calon presidennya, mengingat partai lain ya sudah terlebih dahulu mendeklarasikan calon presidennya sendiri. Baik itu yang sudah berkoalisi, terutama Partai Gerindra dan Partai Nasdem. Begitu juga dengan Partai Partai Kebangkitan Bangsa dengan Caimin yang didorong untuk maju sebagai calon presiden. Maka dari itu, hadirin para pemirsa dimanapun saja berada, menarik untuk kita tunggu apakah PDIP yang akan membuat gebrakan baru dengan mengajukan Ibu Megawati sebagai calon presiden, dan Ibu Profesor Megawati sebagai Hajah Megawati sebagai calon presiden, dan Ibu Profesor Hajah Puan Maharani sebagai calon presiden, calon wakil presiden, mohon maaf. Meskipun hal tersebut saya yakin akan mendapat pertentangan dari pengamat politik, akademisi, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Akan tapi hal tersebut kan tidak melanggar aturan. Tidak ada aturan yang mengatakan bahwa kalau ibunya yang nyapres atau bapaknya yang nyapres, maka yang jadi tidak boleh dari wakilnya tidak boleh dari anaknya atau tidak boleh dari suaminya, kan tidak ada. Itu hanya masalah etika saja. Itu hanyalah masalah etika yang itu hanya masalah etika, bukan masalah perundang-undangan. Kalau memang hal tersebut dilarang dalam etika, dalam sistem perpolitikan kita, dalam sistem bernegara kita, tentu Gibran tidak akan bisa maju sebagai calon wakil wali kota pada Pilwali beberapa waktu yang lalu. Begitu juga dengan Bobi Nasution. Ya, apakah ini memungkinkan? Ya, dengan segala risikonya, menarik sekali untuk kita tunggu keberanian PDIP untuk mengajukan nama Ibu Hajah Profesor Hajah Megawati Soekarno Putri sebagai calon presidennya, dan Ibu Puan Maharani sebagai Ibu Profesor Hajah Puan Maharani sebagai calon wakil presiden yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024. Dan ini akan menjadi peristiwa besar, dan saya yakin ini adalah pertama kalinya di dunia. Sekian, hanya ini analisis yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kritik Anda boleh setuju dengan pendapat saya, boleh juga tidak setuju, silahkan sampaikan di kolom komentar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.